Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh memperingati Natal kelahiran Kristus, membawa terang ke dalam dunia yang gelap ini. Ajar kami memaknai Natal ini Tuhan, bukan hanya setiap tahun kami merayakan, tapi sungguh-sungguh ada arti dari Natal yang mengubahkan hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Kita bersyukur saudara ya, kita ada di bulan Desember tanggal 25 dan masih diberi kesempatan. Setiap Natal kita merayakan dengan penuh sukacita tentunya. Kenapa? Tentu karena arti, bukan hanya tanggal ya perayaannya, tetapi karena arti dari Natal itu sendiri yang kita rasakan. Tema firman Tuhan, tema Natal tahun ini adalah ya, Aku Kristus adalah terang dunia dan Dia adalah jalan kehidupan. Mari kita buka bersama Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 kita baca bersama 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata kepada orang banyak, dia bersaksi tentang dirinya. Siapakah Yesus sesungguhnya? Dia berkata, akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, bahkan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, Yesus berkata dia adalah terang dunia. Kenapa saudara? Karena dunia ini sudah gelap. Kenapa dunia menjadi gelap? Karena apa? Belum ada listrik. Ya, dunia menjadi gelap karena dosa. Ya, dosa itu menyebabkan hubungan Tuhan dengan manusia terputus. Dan tanpa Tuhan, tanpa terang, hidup manusia di dalam kegelapan. Karena itu Nabi Yesaya bernubuat, bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang. Bangsa yang dinaungi maut. Orang itu kalau hidup dalam gelap, dinaungi maut, ya, kebinasaan. Saudara, ketika seseorang hidup dalam gelap, ya pasti tidak enak. Ya, kalau tiba-tiba lampu di ruangan ini mati, yang terjadi pertama kali apa? Ya, semua diam. Kalau matinya 1 menit mungkin masih diam. Tapi kalau mulai, ya saya nggak bicara ada terang ya. Kalau sekarang kan ada handphone kan. Orang kan paling kalau mati lampu sekarang menyalain handphone. Kalau gelap itu yang dicari pertama terang. Kenapa? Karena kalau nggak ada terang, panik, takut, kacau, ya. Yang terjadi itu kekacauan. Nah, bayangkan orang hidup dalam gelap, dia mengambil keputusan. Dia berjalan dalam gelap. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, ada jurang di depan dia tidak lihat. Ya, kalau saudara paling merasakan nggak enak itu kalau yang nyetir nih, ya nyetir di hutan yang nggak ada lampu, terus lampunya mobil mati. Ya, kira-kira seperti apa saudara akan berjalan? Ya, meraba-raba. Bahkan ya kalau mau berhenti juga takut, ya mau lurus juga bagaimana? Ya, tidak enak saudara. Hidup dalam kegelapan itu tidak enak. Tapi banyak orang betah. Yesus tahu kita ini membutuhkan terang. Karena kalau tidak ada terang, semua keputusan yang kita buat dalam kegelapan pasti salah. Ya, makanya banyak orang itu salah nikah. Karena hidupnya belum terang, sudah coba-coba pilih jodoh. Ya, ketemunya gelap sama gelap. Jadinya apa? Mati lampu. Rumah tangganya mati lampu. Ya, apalagi kalau token listriknya bunyi. Udah, langsung cerai itu. Ya, soalnya dulu cari jodohnya di tempat dugem yang gelap-gelap. Jangan saudara. Sudah cukup kita ini menghabiskan banyak waktu tiap tahun rayain Natal. Amin. Ayo kita berubah yuk. Ya, berubah yuk. Udah waktunya berubah, udah tua kau sayang. Banyak orang Kristen udah tua, tapi ya pola pikirnya, kehidupannya itu gak pernah berubah. Gak pernah mau datang kepada Kristus dengan terang itu yang sesungguhnya. Sehingga dalam mengambil keputusan, di dalam melakukan segala sesuatu, salah semua yang kita buat.
Ya, tapi yang luar biasanya udah salah merasa, nah itu, ya udah salah merasa benar. Ini juga lebih parah sekali saudara, apalagi hari-hari ini kita lihat ya. Dikatakan ketika engkau mengikut Kristus, ya, maka engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bukan tidak hanya berjalan dalam kegelapan, bukan hanya kita melihat terang di jalan kita, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidupmu bisa menjadi terang bagi orang lain. Ini makna Natal. Yesus datang membawa terang dalam hidup kita yang gelap, supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi sebaliknya kita memiliki sumber terang. Hingga hidup kita ini bisa menerangi hidup orang lain yang gelap. Kau bisa jadi terang di tengah keluargamu yang gelap. Kalau ada satu saja terang, itu bisa berdampak saudara. Sekecil apapun terang itu di tengah kegelapan pasti akan berdampak. Kalau gelap gulita cuma ada secercah lilin saja, maka itu sudah sangat menolong sekali. Iya, kenapa selalu identik Natal itu ada pohon terang, ada lilin. Ya, itu bicara tentang kehidupan dan terang itu sendiri. Nah, Yesus berkata kalau kita itu mengikut Kristus, maka kita ini tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jalanmu itu diterangi, dan bukan cuma itu, engkau akan mempunyai terang hidup. Bukan hanya engkau numpang terang, tapi hidupmu sendiri menjadi sumber terang itu. Sehingga engkau bisa menjadi berkat. Coba kita lihat bersama saudara. Buka bersama Efesus pasal yang ke-5. Ketika kita ini mau menjadi terang, maka kita harus membuang hal-hal yang tidak benar atau yang kegelapan. Efesus 5 mulai ayat yang ke-8 kita lihat bersama. Efesus 5 ayat yang ke-8, apa kata firman Tuhan? Kita baca dengan suara keras ya. Karena jarang ini baca-baca Alkitab nih. Ya, kalau sudah nggak pernah baca Alkitab, bagaimana hidupnya mau terang? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, dulu kita semua ini gelap. Dulu saya gelap, ya. Bukan cuma gelap, saya hidupnya dulu aduh mati lampu, ya, kayak lagu dangdut. Dulu saya ini gelap, mati lampu, saudara gelap. Tetapi sekarang kita ini adalah terang dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Orang Kristen itu walaupun menyebut sudah percaya Yesus, tapi banyak yang masih hidupnya sebagai anak-anak gelap. Ya, bahkan tidak tahu apa-apa. Orang itu kalau dalam kegelapan, dia nggak tahu sendiri bahwa dia juga sendiri itu gelap. Ya, dia pikir tapi dia itu benar. Ayat yang ke-9 berkata, kita baca, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara nggak perlu tanya pendeta hidupmu itu kira-kira terang atau gelap. Saudara ukur sendiri aja. Kalau engkau berbuahkan hidupmu itu kebaikan, keadilan dan kebenaran, berarti kau di jalan Tuhan, di jalan yang terang. Tapi kalau hidupmu itu berbuahkan kejelekan yang buruk, kecurangan dan dosa, berarti hidupmu di dalam gelap. Walaupun Kristen, walaupun melayani Tuhan. Ya, orang yang hidup dalam terang itu nyata perbuatannya, dia berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Tidak usah diajarkan lagi itu apa. Manusia itu punya hukum Tuhan dalam hatinya. Manusia itu punya akal budi diciptakan Tuhan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Binatang punya otak tapi tidak punya akal budi. Makanya binatang itu tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya, kucing itu punya otak tapi dia tidak punya akal budi. Makanya dulu anak saya bilang, itu kucingnya temanku mam sering kesini naksir sama kucing kita. Padahal dia itu sudah punya istri sama anak banyak. Tapi dia naksir sama kucing kita. Dosa tuh kucing ya mam? Saya bilang enggak dek, kalau kucing enggak dosa. Kenapa? Kucing itu enggak punya akal budi. Terus dia bilang, lah teman saya itu juga papanya begitu. Udah punya istri, punya anak, tapi juga masih punya pacar. Ya,
Kok itu juga orang mam, tapi begitu itu namanya bapak-bapak kucing garong. Ya, punya otak juga tapi akal budinya nggak dipakai. Kalau kita ini manusia, punya akal budi, harusnya kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tapi ada orang diciptakan sebagai manusia, akal budinya nggak dipakai, nggak jalan saudara. Ya, makanya laki-laki suka sama laki-laki. Ini kan lebih bejat dari kucing. Kucing aja nggak suka kucing jantan sama kucing jantan. Ya, ada orang mau lesbi, boti, banyak. Ya, kalau sudah begini bagaimana saudara? Ya, dikatakan kalau kita ini kelakuan kita berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, kamu di dalam jalan Tuhan, jalan terang. Lalu ayat yang berikutnya ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Uji sebelum melakukan sesuatu. Uji itu berkenan sama Tuhan atau tidak? Ya, mau dugem, uji dulu dugem ini berkenan atau tidak ya. Menurut saudara, dugem itu berkenan atau tidak sama Tuhan? Nggak usah tanya ayatnya, pakai otak saja. Tolong pikir pakai otakmu. Ya, itu orang dugem itu berkenan sama Tuhan atau tidak? Yang bilang berkenan angkat tangan. Yang bilang tidak, yang bingung angkat kaki saja. Semua bingung ini, nggak ada yang jawab ya. Ya sudah pasti dong, kita tahu orang di sana ngapain. Ya udah bajunya terbuka-buka, goyang-goyang, gelap-gelap, setan semua isinya. Bagaimana berkenan sama Tuhan begitu? Ya, merokok itu berkenan sama Tuhan atau tidak? Tidak usah cari ayat. Kita berpikir dengan otak, logika, sudah tahu kok itu tidak berkenan. Makanya Alkitab bilang, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan soal boleh atau tidak. Yang dalam hidup ini kita harus kejar adalah perkenanan Tuhan. Nggak usah tanya, emang di mana bu ayatnya dilarang merokok? Saya bilang di pom bensin. Nggak usah kau cari di Alkitab, di pom bensin besar tulisannya dilarang merokok. Di Alkitab tidak ada. Iya, tapi coba uji saudara, kita semua punya hati nurani, hukum Tuhan ditulis dalam hati manusia. Yang di Alkitab ini hanya hukum harafiah. Tapi hukum Tuhan yang sesungguhnya di dalam hati. Ya, orang selingkuh berkenan sama Tuhan tak? Ada yang bilang tidak apa-apa asal sama janda. Karena itu kita harus menolong janda-janda. Pret lu. Bapak-bapak ini ada yang begitu ya. Pacaran selingkuh sama janda karena menolong janda-janda. Kata Alkitab, ya perhatikanlah janda-janda. Janda tua yang kau perhatikan. Kalau janda muda tuh nafsu. Ya, jadi hati-hati saudara ya. Jangan hidup melakukan perbuatan-perbuatan daging. Ayat yang ke-11 berkata, baca, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kristus sudah datang sebagai terang. Tapi kenapa orang lebih suka kegelapan? Ya, dikatakan di sini jangan turut ambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya tanggalkanlah, telanjangilah semua perbuatan itu. Saudara, mumpung masih ada 1 minggu ke depan, 2025, coba bikin buku catatan dosamu. Serius saya bilang ini, serius. Tidak usah kau tunjukkan sama saya. Pribadi-pribadi aja, karena kita ini kadang-kadang orang Kristen punya buku catatan dosa orang lain. Tapi buku catatan dosa kita enggak ada. Ya, makanya kalau dengar khotbah, ini harusnya teman saya datang nih, khotbah ini pas buat dia. Enggak pernah ada khotbah yang pas buat kita. Tiap kali dengar khotbah, ini cocok buat tetangga saya. Ini cocok buat ipar saya, karena ipar adalah maut. Ya, jadi kita ini nggak pernah bertobat karena kita nggak pernah bikin catatan dosa. Siapa yang pernah bikin catatan dosa? Belum toh, saya ajarin. Saya ini berubah saudara. Waktu saya terima Tuhan Yesus, tadinya saya hidup, saya nggak tahu kebenaran karena kita percaya hanya Kristuslah terang dan Kristus itu adalah firman. Dulu saya tidak kenal Yesus, nggak ada pembandingnya.
Saya nggak tahu mana dosa, mana benar, mana salah. Nggak tahu, semua yang saya lakukan pokoknya benar. Karena saya hidup berdasarkan kebenaran saya sendiri, kayak Rasul Paulus. Waktu saya terima Tuhan Yesus, saya bertobat, saya kenal Tuhan Yesus, saya mulai baca Alkitab. Waktu saya dapat tentang hidup dalam terang, hidup dalam gelap, hidup dalam roh, hidup dalam daging, itu benar-benar satu pengajaran yang baru. Karena selama ini saya tidak pernah dapatkan di agama saya yang dulu. Ketika saya belajar, wow, ini dahsyat. Saya mulai baca Galatia pasal 5, barang siapa melakukan perbuatan kegelapan, perbuatan daging, dia nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, saya tertarik, ini perbuatan daging kegelapan, ini apa sih? Saya cari, dapat saya. Galatia pasal 5, sebab perbuatan daging kegelapan itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, pertikaian, perselisihan, roh pemecah belah, percederaan, ya, pelit, kikir. Wah, waktu saya baca, ternyata itu dosa semua ada sama saya. Saya satu-satu lagi saya aja. Kemarahan, pertikaian, iri hati, kebencian, kedengkian, persinan, percabulan, semua ada. Amarah, kepentingan diri, roh pemecah belah, percederaan, ada semua sama saya. Saya catat semua, saudara. Daftar dosa saya. Saya baru merenung gini, makanya ya ternyata hidup saya ini selama ini hati saya jadi sarangnya syaiton. Banyak sekali syaiton dalam diri saya ini. Ternyata. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, aku nih hidupku sarang setan. Banyak sekali kedagingan, banyak perbuatan kegelapan yang saya lakukan. Sekarang saya telah mengenal terang. Saya mau Tuhan, semua perbuatan kegelapan ini mau saya telanjangi, mau saya buang Tuhan. Saya nggak mau tinggal dalam sini. Karena Alkitab berkata, barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Walaupun kau Kristen, walaupun kau pendeta sekalipun, kau pelayan Tuhan sekalipun, kalau kau melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, kau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan saya mau berubah. Saya centang dulu dari yang pertama. Apa yang harus saya rubah ini? Amarah, kepahitan, kebencian, dendam. Wih, dendam aja ada berapa orang ternyata, bukan cuma satu. Saya dendam sama papi saya, dendam sama kakak saya, dendam sama adik saya, dendam sama teman saya, dendam. Banyak sekali yang saya dendam. Saya mulai berdoa, Tuhan, aku mulai dari mana? Firman Tuhan bilang, doakan orang yang berbuat jahat sama kamu. Jangan benci, doakan. Saya mulai doakan tuh nama-namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau belajar mengasihi mereka ini. Saya tidak mau dendam, Tuhan. Saya bersyukur loh, saya ini dulu bukan Kristen. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengenal jalannya. Karena tidak banyak orang Kristen begini. Di dalam ruangan ini ada yang begini tak? Kok saya sudah benar, Bu. Dari kecil Kristen saya ini. Tiap tahun ke gereja. Mabok juga nyanyi lagu rohani. Itu banyak orang Kristen begitu. Saya mulai berdoa, Tuhan aku mau Tuhan berubah. Saya doakan nih orang-orang ini, saudara. Ketika kita mulai mendoakan orang yang kita benci, maka kita nggak mungkin akan kepahitan sama orang itu lagi. Ya, doakan mertuamu, doakan iparmu. Jangan benci sama mertuamu, jangan benci sama iparmu, jangan benci sama suamimu. Doakan. Yesus itu memberi jalan, dia kasih solusi. Ya, tapi kenapa orang Kristen nggak lulus-lulus? Karena memang kau nggak niat berubah. Tapi tiap tahun datang gereja rayain Natal. Nggak minder sama malaikat. Nggak minder sama Tuhan, hidup nggak berubah-berubah. Natal tanpa perubahan hidup nggak akan berarti apa-apa. Sama dengan kau tidak menghormati kehadiran Kristus. Yang dengan pengorbanan, dengan tetesan darah, dia lakukan yang terbaik untuk kita loh, saudara. Makanya Tuhan pilih saya ini khotbah sama orang Kristen. Ya, benar-benar orang Kristen ini kalau saya lihat, saudara, aduh, ya geleng-geleng kepala saya. Kau sudah terlalu enak menerima karunia keselamatan. Saya ini menerima keselamatan harus hampir dibayar dengan nyawa. Mau mati saya, mau dibunuh sama keluarga saya, diusir saya dari rumah. Tinggalkan semuanya.
Tinggalin ijazah, pergi tanpa bawa apa-apa. Kelaparan saya kan terima Yesus. Tapi saya lihat orang Kristen, saking sudah Kristennya, tidak menghargai Kristus. Nggak ada perubahan hidup. Hidupnya nyantai-nyantai aja. Nggak pernah merasa berdosa. Iya, tapi kita ini saudara yang merasa benar-benar mendapat keselamatan itu anugerah yang mahal sekali harganya. Makanya saya nggak mau sia-siain. Telanjangi perbuatan itu, buang semua itu. Saya mulai berubah saudara. Saya bilang Tuhan, saya ini pemarah. Waktu saya mulai melepaskan pengampunan, ternyata karakter saya mulai berubah. Saya jadi nggak emosian. Jadi waktu adik saya bikin saya emosi, saya berdoa, dalam nama Yesus aku mengasihi engkau dalam hati nih. Saya tidak boleh marah Tuhan, aku mengasihi adikku karena firman-Mu berkata peperanganku bukan melawan darah dan daging tapi melawan setan yang ada dalam adik saya. Jadi saya tidak akan kalah setan, saya akan kalahkan engkau dengan kebaikan. Firman itu berbicara, mengubahkan hidup kita. Lama-lama orang rumah mulai aneh melihat saya, ini kok berubah ya hidupnya ya. Dulu kalau dibikin emosi saya ambil sepatu, saya lempar ke mukanya adik saya. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus, Yesus mengubahkan hidup saya. Makanya ketika papi saya tahu saya jadi Kristen, yang keluar dari mulutnya dia pertama kali dia bilang, kamu ternyata ini penyebabnya makanya kamu jadi aneh. Aneh saudara, dulu tukang berantem, ketemu Yesus jadi sabar. Dulu paling malas, ketemu Yesus jadi paling rajin. Dulu kepahitan, sukanya cari ribut di rumah, berantem sama kakak sama adik semua pukul-pukulan. Ketemu Yesus jadi diam, jadi nggak suka ribut. Aneh enggak? Aneh. Dulu paling pelit, sekarang jadi paling pemurah. Aneh enggak? Aneh. Kalau kau belum aneh, berarti kau belum ketemu Yesus. Saya mulai belajar untuk berubah. Tinggalkan perbuatan kegelapan, itu Natal. Waktu engkau terima terang Kristus dan dia mengubahkan hidupmu, itu Natal. Ayat yang ke-12 berkata apa? Ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Kita sebut saya nggak boleh. Hari-hari ini Indonesia kita perlu doakan. Kebuka-kebuka ini para pejabatnya, aduh ternyata banyak ani-ani. Ya, ani-aninya banyak sekali, artis ya. Waduh, ini ternyata nggak satu yang selama ini terlihat, wah di depan publik tampil dengan istrinya, sakinah mawadah, ternyata banyak aura-aura. Ya, itu wah ngeri sekarang, uang negara dipakai buat beli tas, buat ani-aninya, buat simpenannya, jalan-jalan ke luar negeri. Orang nggak takut Tuhan, saudara. Ya, itulah yang terjadi. Banyak hal-hal yang dilakukan di tempat-tempat tersembunyi karena hidupnya dalam gelap. Kalau kita sudah dalam terang, kita nggak melakukan hal-hal itu lagi. Saya berdoa tidak ada ani-ani di sini ya. Ani-ani no, simpanan no. Yes. Ya, sama saja itu. No, ya. Jangan kita menghalalkan segala cara. Sudah cukup. Ya, tahun-tahun 2025 kalau kita melakukan dosa, udah cukup, tinggalin. Ayo masuki 2026 dengan hidup yang baru. Amin, saudara. Ya, jangan ada ani-ani karena kau kepengen duit. Sekarang banyak saudara ani-ani nggak jelas. Ya, upload status jalan-jalan ke luar negeri, tulisannya semua karena anugerah Tuhan. Ih, kau nggak malu sama malaikat? Malaikat tahu juga itu uang omnya, uang dari om. Om siapa itu yang kau pelorotin? Iya, jangan bilang berkat Tuhan. Ada saya tahu ani-ani saudara beli mobil baru dari si om. Angkat di Facebook, di Instagram. Ya, puji Tuhan, berkat Tuhan. Belum aja kau tahu malaikat copot ya nadimu. Mati kau. Banyak orang tidak menghormati Tuhan. Iya, ada lagi homo itu dari om-om juga dikasih apartemen, dikasih mobil, boti-boti ini. Hidup sama-sama, cowok sama cowok. Tobat saudara, tobat. Ya, tobat. Saya udah nggak zaman sekarang khotbah yang enak-enak sama orang Kristen ini. Tahun demi tahun hidupmu nggak berubah. Dan saya tahu itu. Tahun demi tahun nggak pernah ada perubahan hidup. Selalu cuma ngikuti daging. Tapi ngomong Yesus adalah terang. Pret.
Di mana? Yesus menerangi hidupmu mana? Hidupmu gak jadi berkat, gak jadi contoh, gak jadi teladan. Kita gak bisa bawa orang datang kepada Kristus. Iya, bertobat saudara. Dikatakan ayat yang ke-13 bilang apa? Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, hidup jangan ada yang ditutupi. Orang kalau tutupi dosa itu, jantung berpacu cepat. Itu yang bikin serangan jantung. Makanya jangan nutup-nutupi dosa. Kalau ada dosa, bertobat, tinggalkan. Minta ampun sama Tuhan. Hidup transparan enak. Hidup dalam terang. Yang nampak itu semua terang. Tapi yang ditutupi itu setan. Iya. Lalu ayat yang ke-14 berkata, kita baca, itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada dua jenis iman orang Kristen di akhir zaman. Yang satu tidur, yang satu mati. Tapi hampir mirip, dua-duanya gak sadar. Satu tidur, satu mati. Coba pegang teman kanan kirimu bilang, weh bangun, bangun. Udah mau 2026, bangun, bertobat. Ya ayo bangun, sadar saudara, sadar. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, sadarilah kemalanganmu. Sadari dari sekarang, supaya tidak terlambat nanti. Iya. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-15. Karena itu apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Orang yang tahu kebenaran, tapi gak pernah berubah. Bebal, kepala batu itu namanya. Ya, ayo. Perhatikan dengan seksama bagaimana hidupmu. Ayo perhatikan sebelum terlambat. Jangan seperti orang bebal yang gak mau berubah. Tapi seperti orang arif yang punya akal budi, mikir, hidupnya itu mikir. Lalu ayat yang ke-16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktumu saudara. Sekarang ini setan sedang menebarkan jebakan buat kita. Setan gak perlu muncul lagi dalam hal-hal yang menakutkan. Dia gak perlu muncul dalam bentuk kuntilanak, menakuti manusia, enggak. Dia kasih yang nyaman. Handphonemu itu bisa jadi setan. Dan kebanyakan orang jatuh dalam dosa ini karena handphone. Bayangkan waktu yang kau habiskan setiap hari untuk scroll. Dan tidak melakukan apa-apa, apalagi anak-anak muda, mager. Ya begini terus, lihat. Ya di jarimu ini itu ada dosa saudara. Ya tanpa kita sadari. Sangat-sangat menggoda. Dan banyak hari-hari ini orang hidup, nggak bisa hidup tanpa handphone. Benar nggak? Coba kita satu hari tanpa handphone bisa nggak hidup? Setengah mati tuh. Setengah mati saudara. Ya dan itulah yang setan tawarkan. Saya bilang sama suami, kayaknya besok yang ke depan yang jadi chip itu apa? SIM card handphone kita ini. Makanya orang semua harus pasang. Di situ sudah ada m-banking kita, sudah ada semuanya di situ. Nah kalau kita tidak sungguh-sungguh hari ini mempergunakan waktu ini, ngeri saudara. Sekarang tuh dosanya di ujung jari nih. Ya udah gak jauh-jauh. Saya aja mau bikin khotbah, ketik nih tentang kaki Dian nih, cari di Google. Yang muncul kakinya Dian, kakinya Susi, kakinya kaki-kaki semua yang seksi-seksi. Nah sekarang kan tinggal kita nih mau pilih diklik atau ditinggalin. Dosa itu hanya di ujung jari. Banyak anak-anak muda, bahkan orang tua yang terikat dengan pornografi. Di mana semua tempatnya? Di handphone. Banyak perselingkuhan terjadi di mana? Di handphone. Ya. Makanya saya melarang suami istri pakai password. Ya, suami istri nggak boleh pakai password, handphone harus saling tahu. Dan saling buka, saling pegang. Kalau ada suami yang handphonenya nggak boleh pegang istri, fix. Ada yang gelap-gelap di situ. Pasti itu. Ke kamar mandi, ke toilet, bawa handphone, siapa? Angkat tangan. Fix, kau sudah diperbudak sama setan, syaiton. Ngapain coba kamar mandi bawa handphone? Bisa nggak sih? Bisa nggak mulai dari sekarang ya, yang sudah bawa handphone kamar mandi ini. Tobat ya, tinggalin aja. Ingat ya kalau mau bawa handphone, oh iya nggak usah taruh sini. Membuktikan aku nggak diperhamba. Amin. Ya, sadari saudara. Hari-hari ini setan gak perlu kerja keras untuk menjatuhkan kita.
Dia kasih yang enak aja terus. Ya, makanya Alkitab mengingatkan. Saya pengen kita baca satu ayat lagi sebelum selesai. Hampir mirip yang menasihati tentang kegelapan, perbuatan gelap. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 13 kita buka bersama. Ayat yang ke-11 mulai. Roma 13 ayat 11 mulai kita baca bersama yuk. Roma 11 ayat 13. Roma 13 ayat 11, maaf. Baca bersama 1 2 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk sama nggak sama yang tadi? Ya, hai, bangunlah kamu yang tidur. Ini sudah waktunya sekarang. Sadar, kamu harus tahu keadaan sekarang ini. Ini waktunya kamu harus bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saat pernyataan keselamatan kedatangan Tuhan, hari kiamat hampir tiba. Makanya ayo makin lagi kita ini bangun dari tidur. Ayat yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini perbuatan kegelapan semua. Ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tidak semua keinginan dagingmu itu berkenan sama Tuhan. Jangan kau ikuti keinginan tubuhmu itu. Olahraga itu bagus. Tapi kalau kau olahraga supaya badanmu seksi sehingga kau bisa jadi eksis, jadi ani-ani, itu setan. Tobat. Ada saudara. Ya, banyak homo-homo yang pergi nge-gym itu cuma untuk biar badannya tetap seksi, supaya dia bebas melakukan segala hal yang berbau kenajisan. Ada ibu-ibu yang operasi terus mukanya tanpa pernah berhenti, tidak pernah puas. Ya, dirubah terus, hidung dimancungin, dagunya, bibirnya. Kau sibuk terus mempermakannya dirimu sendiri, tapi kau lupa memperhatikan manusia batiniamu. Ya. Kenapa Yesus datang dan menyatakan diri sebagai terang dunia? Dalam nubuatan di dalam kitab Yesaya dikatakan, bangsa yang diam dalam gelap, bangsa yang dinaungi maut sudah melihat terang yang besar. Dan Yesus datang, dia menyatakan dirinya, dia adalah terang dunia. Kita tahu penyebabnya adalah dosa. Dosa itu menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Dan akibat dosa, dunia ini berada di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Karena itu Tuhan perlu datang, saudara. Kalau yang namanya orang hidup di dalam gelap itu enak atau tidak? Menurut saudara, tiba-tiba ruangan ini mati lampu, ya, maka pasti terjadi kekacauan. Nah, hidup orang Kristen itu begitu. Kalau kita hidup di luar Tuhan, di luar firman-Nya, maka banyak kekacauan yang terjadi. Karena orang mengambil keputusan, melakukan sesuatu di dalam kegelapan. Dan segala sesuatu yang dilakukan dalam kegelapan, itu pasti nggak benar. Makanya banyak orang salah memilih, ya. Pilih jodoh salah, karena milihnya dalam kegelapan, ya. Dipikir, wah ini ganteng, ternyata ganteng-ganteng serigala. Ya, ganteng-ganteng setan. Ya, buat apa saudara? Ya, banyak orang akhirnya menyesali pilihannya karena dia mengambil pilihan di luar terang Tuhan. Ketika kita ini hidup di luar Kristus, maka yang kita itu lihat hanya kegelapan. Walaupun kau pikir itu terang, ternyata itu gelap. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saudara, hidup saya dalam kegelapan. Tapi saya merasa benar, ya. Dan orang Kristen sekarang banyak begitu. Hidupnya salah, tapi dia berasa benar, ya. Padahal salah.
Kenapa nggak pernah tahu yang benar yang salah? Kenapa? Karena nggak ada pembandingnya, nggak ada terang. Ya memang kegelapan yang menjadi standar kita. Dan hari-hari ini standar dunia ini terus berubah, saudara. Ya, kita kalau lihat Instagram, banyak statement-statement yang ada di media sosial yang sepertinya itu benar, padahal itu menyesatkan. Ya, kalau kita sudah nggak kuat berumah tangga, ya cerai aja lah. Ngapain kita hidup dengan pasangan yang toksik seumur hidup? Kita kan layak bahagia. Jadi perceraian itu jalan yang terbaik, padahal itu sesat. Ya, hati-hati anak-anak muda, engkau perlu terang Tuhan. Dan dikatakan di sini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, bukan hanya percaya, tapi mengikut Tuhan. Ya, beda itu kalau followers itu dia pengikut, saudara. Ya, saya tuh kadang kalau ketemu orang gini, Bu Debbie, waduh saya ini penggemar khotbah-khotbah ibu loh. Saya ikuti loh khotbah-khotbah ibu. Tapi saya bisa tahu, saudara, ini benar-benar pengikut atau hanya fans. Ya, kalau cuma hanya fans, banyak yang dia nggak tahu ternyata ketika saya cerita, oh iya toh Bu, oh iya. Tapi kalau dia benar-benar pengikut, dia tahu segala hal, saudara. Sampai kita kalau datang tuh ya pelayanan, saya sudah beliin ibu roti, kesukaan ibu coklat sudah ada, bapak kan kesukaannya pisang. Saya tanya, kenapa kau tahu suami saya suka roti pisang? Kan saya dengerin khotbah ibu. Di khotbah ibu salah satunya ibu bilang, suami ibu suka roti pisang. Oh, saya kira kau dekat-dekat dengan suami saya. Ternyata enggak, karena dia mengikuti, saudara. Dia tahu semua cerita saya dari A sampai Z. Oh, ini benar-benar pengikut. Ya, dan dia akan ngomong begini, Bu, hidup saya banyak berubah tahu sejak dengerin firman Tuhan yang ibu sampaikan. Itu pengikut. Ya, beda kalau yang ada yang ngomong gini, itu Bu, mama saya itu penggemar Bu Debbie banget, tapi kelakuannya nggak berubah, ini cuma fans ini. Ya, belum tentu dia jadi pengikut. Saudara, Tuhan itu nggak mau kita cuma ngefans sama dia. Yesus bilang begini, siapa yang mengikut aku, kalau kita jadi pengikut Tuhan, berarti kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Engkau bukan hanya akan berjalan di dalam terang, tapi di hidupmu memiliki terang. Artinya apa? Kemanapun engkau pergi, tempat itu akan menjadi terang. Tapi jangan kau pergi ke dugem. Di sana sudah gelap memang. Apa artinya, saudara? Waktu hidupmu sungguh-sungguh mengikuti Kristus, engkau bisa melepaskan teman-temanmu yang sedang terikat dengan kegelapan. Hidupnya bisa berubah. Engkau bawa dia kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kau malah yang bawa dia jatuh dalam kegelapan. Nah, kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang kegelapan. Buka bersama Efesus pasal yang ke-3, saudara. Efesus 5, ayat yang ke-8 mulai. Efesus 5 ayat 8. Ya, kita baca bersama. Saya ingin semua baca Alkitab. Ini sudah tanggal 25 Desember, ya. Tolong baca Alkitab, amin. Kalau kau tidak pernah baca Alkitab, kau tidak tahu hidupmu itu sudah gelap. Dari mana engkau tahu hidupmu itu terang atau gelap? Kalau ada pembandingnya. Kalau orang nggak pernah baca Alkitab, maka dia merasa hidupnya benar terus. Ya, dia Kristen mabok, dia Kristen berzina, dia pikir benar terus. Padahal salah, karena kau tidak pernah tahu kebenaran. Baca bersama 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bilang kanan kirimu, 2026 hidup sebagai anak terang. Ya, 2025 kemarin banyak yang gelap, tapi nanti 2026 kita hidup sebagai anak terang. Ya, ayo hidup sebagai anak terang. Ayat yang ke-9 dikatakan di sana apa? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Enggak usah jauh-jauh engkau bandingkan hidupmu itu sekarang anak terang atau anak gelap, anak Tuhan atau anak syaiton. Gampang. Kalau orang hidup dalam terang, maka yang dia lakukan pertama, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau dia anak syaiton, walaupun Kristen, walaupun pelayanan, kalau dia hidup melakukan keburukan, kecurangan, dan dosa, maka dia bukan anak terang.
Itu aja saudara, coba timbang sekarang. Sebelum Tuhan datang, ada pengadilan. Nggak usah repot-repot tunggu pengadilan Kristus. Sekarang kita bisa tahu hidup kita ini sekarang gelap atau terang. Amin. Kalau setiap hari kau melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, aman, engkau di jalan yang benar. Tapi kalau tiap hari berbuahkan keburukan di rumah, malas, bantah orang tua, sudah temennya syaitan. Jangan mimpi kau masuk surga. Masuk neraka. Ya, masuk neraka. Apalagi melakukan dosa. Ya sudah saudara. Lalu ayat 10 berkata di sana, ayo kita baca bersama ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu uji apa yang berkenan. Nggak usah tanya pendeta, nggak usah. Banyak orang Kristen, Bu, boleh nggak ya saya ini pacaran dengan orang yang tidak. Tidak usah kau tanya itu. Kenapa kau pura-pura tidak mengerti? Di Alkitab sudah ditulis, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kita sesama anak Tuhan aja berat mau menyatukan otak ini, berat. Apalagi yang berbeda. Nggak usah kau tanya, Bu, mau tanya Bu, merokok itu dosa atau tidak? Ada orang Kristen yang tanya-tanya begitu. Bu, dugem itu dosa atau tidak? Saudara, kau tidak perlu cari ayatnya di Alkitab. Tuhan bilang, dia menulis hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi walaupun kau tidak baca Alkitab, saya mau tanya, rokok itu bagus atau tidak? Yang bilang bagus angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Nggak usah ditanya, nggak usah tanya ayatnya. Makanya kalau ada yang tanya, Bu, rokok itu di mana ayatnya dilarang merokok? Di pom bensin, baca saya di sana. Dilarang merokok. Di Alkitab nggak ada. Tapi kau tahu dengan hati nurani. Sedangkan di dos rokok aja sudah ditulis yang merokok itu menyebabkan kematian. Berarti kau bunuh diri. Terus tanya, Bu, dugem itu dosa apa enggak? Menurut saudara? Di tempat-tempat gelap-gelap begitu. Banyak malaikat atau banyak syaitan? Di tempat dugem itu banyaknya setan atau malaikat? Ada malaikat maut. Ya, nggak usah tanya. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nggak usah kau tanya-tanya. Uji aja. Ya, ani-ani. No. Simpanan? No. Ya, no juga, jangan yes. Itu berkenan atau tidak? Enggak. Jadi jangan lagi kau itu menjatuhkan dirimu terus pura-pura menikmati. Ya, terus pura-pura tutup mata. Ada orang-orang yang hidupnya berkatnya itu dari si Om. Tapi bikin status di Facebook, puji Tuhan. Berkat mobil dari Tuhan. Pret kau. Pret ya, saya jengkel sekali lihat orang ani-ani begini. Banyak saya tahu tuh di Facebook. Ya, yang homo-homo juga tuh banyak itu. Ya, dapat berkat dari Om, dari Boti. Terus dia tulis di Facebook, terima kasih Tuhan buat berkatmu. Kau jangan mempermalukan nama Tuhan. Ya, sudah stoplah kemunafikanmu itu dan pencitraanmu itu, amin. Ini khotbah begini, ini kalau nggak bertobat kebangetan sekali loh. Ya, masa ada orang-orang yang hidupnya sudah saudara, cukup 2025 kau berbuat dosa. Ayo 2026 hidup, uji apa yang berkenan pada Tuhan. Ini berkenan nggak ya sama Tuhan? Ya, jangan cari perkenanan manusia. Buat apa kau cari perkenanan manusia? Nggak penting manusia itu. Yang penting adalah perkenanan Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ke-11, dikatakan di sana, janganlah apa saudara, turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Nggak usah kau mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Ayo, saya mau usul sama saudara, mumpung masih ada 1 minggu ke depan, 2025. Coba nanti pulang bikin buku daftar dosa. Itu yang saya lakukan dulu waktu saya bertobat. Saya bikin buku daftar dosa saya. Jangan kau bikin daftar dosa saudaramu. Ya, daftar dosa tetanggamu. Orang Kristen itu paling pintar kalau menilai. Itu tetangga saya, Bu. Iri hati, tukang gosip. Ya, padahal dia juga lagi bergosip.
Dia bilang, kau juga bergosip? Enggak, saya ini mengumpulkan informasi. Ya saudara, coba bikin buku daftar dosa. Mumpung masih 2025 ini. Ya, lalu kau bacalah Alkitab supaya ada pembandingnya. Galatia 5, perbuatan kegelapan itu apa? Kenajisan, percabulan, iri hati, kebencian, kedengkian. Ya, lalu apa lagi? Roh pemecah belah, pertikaian, percabulan, kepentingan diri, perseteruan, ya, kikir. Coba bikin itu, bikin. Terus kau centang ijo yang ada dalam dirimu. Jangan kau terus hakimi temanmu. Orang Kristen soalnya banyak begitu. Di gereja dengar khotbah, ini harusnya teman saya datang. Ini cocok sekali khotbah ini buat dia. Nggak pernah ada khotbah yang cocok buat kita. Karena kita merasa kita ini sudah benar. Padahal. Dulu saya waktu bertobat, saya bikin catatan dosa. Waktu saya dulu tidak ada pembandingnya. Saya nggak pernah baca Alkitab. Dulu kan saya bukan orang Kristen. Waktu saya nggak baca Alkitab, ya saya nggak tahu dosa. Saya pikir hidup saya sudah benar. Setelah saya bertobat, saya baca Alkitab. Barulah saya baca itu dosa-dosa kedagingan, kegelapan. Saya catat saudara, ternyata ada semua sama saya itu. Ternyata diri saya ini dulu sarangnya syaitan. Ya ampun, saya baca pertikaian, kepahitan, amarah, dendam. Soal dendam aja, bukan cuma satu, banyak yang saya dendam. Ternyata banyak sekali. Itu diberesin tuh satu-satu, ditarik itu. Kepahitan sama orang tua, kepahitan sama kakak, kepahitan sama ipar, kepahitan sama ini. Ipar adalah maut, mertua adalah maut. Semua maut. Waduh, begitu saya tahu, wih saya ini ternyata, ya ampun dosaku tuh banyak banget. PR-nya adalah Tuhan, aku mau berubah. Amin. Saya mau berubah Tuhan. Pertama yang saya mau beresin ini apa? Kepahitan, amarah. Saya doa saudara, saya ambil puasa. Untuk bisa menelanjangi semua perbuatan-perbuatan kegelapan, harus ada usaha dari kita. Nggak bisa kau cuma pasrah aja, nanti Tuhan yang rubah. Nggak bisa, daging ini harus dimatikan, amin. Saya ambil doa puasa. Saya mulai doakan pengampunan orang-orang yang saya benci. Saya sebut namanya, seperti ajarannya Tuhan Yesus. Jangan kau balas jahat dengan jahat. Doakan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Saya mulai lakukan. Saya mau Tuhan, saya sebut nama-namanya. Lama-lama hati saya ini mulai lembut. Iya. Saya sebutin, saya paling jengkel sama adik saya. Saya tulis, saya doakan dalam nama Yesus Tuhan. Saya keluar kamar, dia bikin saya emosi. Kalau dulu saya lempar dia pakai sepatu di mukanya. Tapi karena saya sudah mendoakan dia, saya nggak bisa benci lagi. Dia bikin saya emosi, saya dalam nama Yesus. Aku mengasihi dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya menang hari itu. Tuhan mulai ubahkan. Saya lihat lagi, apa lagi nih? Ya, kepentingan diri, egois. Saya doa puasa lagi, ini Tuhan yang belum. Satu-satu saudara. Harus ada usaha dari kita. Untuk kita berdoa, Tuhan aku pengen lepas nih dari dosa. Nggak usah kau minta tumpang tangan pendeta. Ada orang Kristen yang tiap minggu maju, didoakan maju terus. Hari ini jatuh, besok gudubrak, besok terlempar, besok menggelepar. Tapi nggak pernah berubah. Begitu terus hidupnya. Iya. Karena apa? Kau tidak punya keinginan dari dalam diri. Catat sendiri dosamu. Ya, tidak usah lihat orang baru datang. Lihat saya saja. Belum apa-apa saya suka gagal fokus kau. Ada orang masuk. Ya, udah kepala udah miring tuh. Saudara, sampai mana tadi? Orang masuk. Kita harus berusaha sendiri dosa kita itu. Jangan cuma pasrahin sama Tuhan. Memang minta Tuhan kekuatan. Tapi Tuhan lihat usahamu, niatmu. Ya, telanjangi perbuatan-perbuatan itu. Kau catat itu dosa-dosamu. Kepahitan sama ipar, kepahitan sama mertua. Apa caranya menghapus kepahitan sama mertua? Satu, saya harus doakan mertua saya. Amin. Saya yakin kalau kau doakan mertuamu, kau tidak mungkin bisa kepahitan sama mertuamu. Tapi jangan salah doa, Tuhan cabut nyawanya. Nah, itu kau syaitan juga itu. Ya, doakan yang baik. Tuhan beri mertua saya kesehatan, maka ada belas kasihan timbul di hatimu. Ya, lalu lanjut ke langkah berikutnya, berbuat baik sama mertua saya. Ya, kesukaannya dia apa? Mampir beli, antar. Ya, sukanya kopi beliin, jangan kasih sianida, amin. Tapi kau berbuat baik. Ayo kita nih harus latihlah dirimu beribadah.
Nggak bisa kita berubah kalau kita cuma pasrah saja. Ayo 2025 masih ada waktu beberapa hari ke depan. Saya yakin, coba kau praktekkan, hidupmu berubah, nasibmu berubah, amin. Tuhan yang janji loh, aku datang memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Ke depan ini dunia makin gelap. Tahun-tahun ke depan makin gelap. Siapa yang ngomong? Firman Tuhan yang ngomong. Di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang yang hidup, percaya dan melakukan firman Tuhan, mereka akan melihat perbedaan yang nyata yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Tidak ada pilihan. Ayo kita bergantung sama Tuhan. Lalu ayat yang ke-12 berkata di sana apa saudara? Ayat 12, sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu sudah memalukan. Hari-hari ini kita perlu berdoa buat bangsa kita. Mulai kebuka-kebuka nih pejabat-pejabat yang ada simpanan-simpanan. Banyak ani-ani ternyata ya. Mulai nih, yang tadinya orangnya, kelihatannya sangat ya soleha ya. Berduaan sama istrinya ternyata begitu kebuka, banyak aura-aura. Ya. Aura apa semua itu nggak tahu itu ya. Ternyata duitnya mengalir, makanya korupsinya banyak. Karena uangnya dipakai untuk perbuatan-perbuatan kegelapan. Menyebutkan saja itu apa yang mereka buat di tempat-tempat tersembunyi. Bisa jalan-jalan ke luar negeri loh saudara. Ya, bawa selingkuhan ya. Makanya banyak wanita-wanita sekarang cita-citanya jadi ani-ani. Ya karena enak, bisa jalan-jalan beli iPhone, ya bisa jalan-jalan beli apa, beli tas mewah. Ternyata uang-uang hasil begituan, kau ndak takut dosa? Lebih baik miskin. Alkitab bilang, mending kau makan roti kering disertai kebenaran, daripada kau makan daging dan menikmati segala kemewahan tetapi dengan dosa. Ya ingat, kita akan mati satu saat nanti loh saudara. Jangan main-main dengan firman Tuhan ya. Semua itu ada upahnya. Setan tidak memberi engkau begitu dengan cuma-cuma. Alkitab bilang, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia nggak rela cuma dia curi apa yang kau punya yang berharga. Dia ingin membunuh kau, bahkan dia ingin membinasakan kau selama-lamanya. Tapi Tuhan datang memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya, jangan tertukar. Ya, ayo kita kejar Yesus yang adalah sumber berkat. Jangan menghalalkan segala cara. Ayat yang berikutnya 13 berkata, ya, tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, orang kalau sudah hidup dalam kebenaran, dalam terang, dia nggak suka perbuatan kegelapan, karena yang gelap-gelap itu setan, sukanya bersembunyi, ditutupi. Makanya kalau saudara bikin itu catatan dosa, saudara mulai menelanjangi iblis. Karena keterbukaan itu awal dari ketahuan, amin. Ya, kalau sudah ketahuan baru bisa dipulihkan. Kalau belum ditahu, siapa yang bisa memulihkan? Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-14. Ya, firman Tuhan berkata ayat yang ke-14, Efesus 5 ayat 14. Ini multimedia boleh dikasih kopi dulu. Itulah sebabnya dikatakan apa saudara? Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Coba senggol kanan kirimu, bilang, weh bangun, bangun. Ya 2025 mau selesai, bangun. Tahun depan 2026, bangun. Ada dua jenis orang Kristen di akhir zaman. Yang imannya, yang satu tidur, yang dua mati. Saudara ada yang mana sekarang? Yang tidur atau mati? Mirip-mirip sih. Mirip ini dua, satu tidur, satu mati. Ya, banyak orang Kristen itu ke gereja. Nih kalau saya lagi khotbah gini, tatapannya ke saya. Tapi nggak tahu rohnya di mana, itu nggak tahu saya. Ya, lagi mengawang-awang di mana itu nggak tahu. Ke gereja tiap minggu ya. Tapi rohnya mati, rohnya tidur. Makanya ayat ini berkata, bangun, hei kamu yang tidur, ya bangkit dari antara orang mati. Jangan biarkan imanmu tidur saudara. Kamu nggak tahu apa-apa. Ini waktu sudah mau malam, Tuhan sudah mau datang. Tapi karena kau tidur, kau pikir masih lama. Berjaga-jagalah. Karena orang yang berjaga-jaga, ya dia berjaga-jaga saudara. Ya tapi orang yang tidur, apalagi mati, udah nggak tahu apa-apa. Ya tapi saya berdoa saudara nggak tidur, nggak mati. Ayat yang berikutnya, ayat 15 berkata di sana, ya karena itu apa saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal
tapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Tiap tahun datang Natal, tapi kelakuan tidak berubah, itu bebal. Tiap tahun rayain Natal, tapi hidup begitu-begitu terus. Tiap tahun bilang Yesus adalah terang, tapi hidupnya gelap terus. Tidak pernah berubah. Lalu dia bilang, kan sama seperti Kristus. Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus tidak berubah, kau harus berubah, amin. Iya, Yesus sudah sempurna. Kita ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu berubahlah. Kalau Alkitab bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berarti itu usahanya siapa? Kita kan? Kan kita disuruh berubahlah. Berubahlah, Alkitab bilang, berubahlah. Ya, kalau disuruh berubah berarti kita yang harus berusaha untuk berubah. Ya, orang yang merokok, mau berhenti rokok. Pak, ada saudara saya ketemu orang, udah berhenti belum? Belum sih, Bu. Saya bilang, ya karena memang kau enggak niat. Makanya kau enggak berhenti-berhenti. Ketemu saya tiap tahun juga begitu. Iya, tidak berhenti karena memang enggak ada niat sedikit pun dari hati untuk berubah. Berubahlah, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal yang tiap tahun gak pernah berubah hidupnya, tapi seperti orang arif dan bijaksana. Lalu dikatakan ayat yang ke 16 saudara, dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Makin hari makin jahat waktu-waktu ini. Pergunakan waktumu yang ada. Saudara, kalau kau pakai waktumu tiap hari cuma buat scroll handphone, ini handphone ini setan sekarang. Ya, setan itu tidak usah menyerang manusia itu aneh-aneh. Wah, kirim kuasa gelap, kirim nyiror kidul, tidak usah. Kau dikasih HP itu sudah serangan yang sangat mematikan. Setiap hari kau scroll, mager anak-anak muda ini, scroll HP terus. Ini sumbernya setan di sini nih. Kenapa orang bisa jatuh dalam pornografi? Pemerkosaan meningkat. Ya, bahkan banyak anak-anak muda yang akhirnya terjebak dalam seks bebas. Ini semua berawal dari sini nih saudara. Ya, kalau imanmu mati, rohmu mati, ini jadi sarangnya setan buat hidupmu yang akan menghancurkanmu. Maka saya bilang, saya ketik aja nih mau bikin khotbah tentang kaki Dian. Ketik kaki Dian di Google, yang muncul kaki-kakinya Dian. Kakinya Susi, kakinya ya, siapa lagi? Aura. Semua itu kaki-kakinya yang seksi-seksi muncul. Kalau kita nggak kuat-kuat iman, ya kau kliklah itu kaki-kaki itu. Ya, tapi kan kita yang putuskan, saya mau klik kaki Dian, kaki Susi, kaki Nita, atau kaki Dian yang benar ini menorah. Setan itu cuma di ujung jari sekarang. Kalau kau tidak berjaga-jaga dengan imanmu, makanya saya bilang sama suami, besok itu yang dipasang chip itu. Chip itu tuh bukan lain-lain, ya ini SIM kita ini. Di sini sudah ada semuanya. Ada perbankan kita, ada, karena sekarang mana ada orang bisa hidup tanpa handphone. Kau ketinggalan handphone aja 1 hari kayak orang mau gila kan? Sudah seperti separuh napasmu hilang kan? Ya, saya keluar dari rumah, HP ketinggalan, suami saya bilang balik nggak usah, nggak mati ketinggalan handphone. Tapi ada orang nggak bisa saudara. Handphone tuh segala-galanya, ke toilet bawa handphone. Ada di sini yang ke toilet bawa handphone? Sudah diperbudak kau, sudah jadi perbudaknya setan. Iya, sampai ke toilet aja bawa handphone. Bertobat saudara. Jangan kau ketawa-ketawa. Ini benar. Akhir zaman itu setan gak usah perlu dengan cara-cara yang menakutkan. Ya, sekarang ini bukan kuntilanak lagi yang muncul. Kalau kuntilanak muncul sekarang dibikin konten, benar nggak? Yang nonton viral. Jadi dia juga sudah gak muncul dengan bentuk begitu. Dia kasih kau handphone. Ini nih sumber penghancur kehidupan manusia. Segala macam penyakit di sini. Orang mager tanpa dia sadari setengah jam ternyata udah scroll. Lagi duduk di gereja aja banyak yang scroll kok ini. Ini saya lihat nih dari sini. Bertobat kau ya. Jangan sampai kau itu jadi perbudak setan bener-bener. Ya ayo saudara. Jangan bilang tidak diingetin loh. Sorga itu bukan tempat orang sembarangan. Kita harus bisa ya mengikis kedagingan kita. Ini ayat dari Efesus. Saya pengen kita baca satu ayat sebelum selesai. Satu ayat terakhir. Mari kita buka Roma. Ya, Roma pasal yang ke-11. Roma 13 maaf. Ayat 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita lihat. Sama ayat ini berkata tentang kegelapan dan kedagingan. Roma 13 ayat 11 sampai 14 lah. Hal ini yang harus kamu lakukan. Apa? Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk
Benar tadi kan? Kita klik ya antara surat Roma dan tadi Efesus. Ini waktunya sekarang, yaitu saatnya untuk kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Udah mau dekat kedatangan Tuhan. Ayat 12 berkata apa saudara? Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Sama ayatnya, disuruh tanggalkan semua perbuatan kegelapan. Kalau Kristus sungguh-sungguh lahir di hidupmu menjadi terang, maka tidak ada lagi satupun perbuatan kegelapan. Ayat 13 berkata, kita baca 1, 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan kau rawat tubuhmu untuk keinginannya. Ani-ani nge-gym pilates untuk bisa seksi, menjajakan tubuhnya sama om-om. Tobat. Amin. Itu namanya kau merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Boti-boti nge-gym tiap hari, minum susu Elmen supaya bisa tetap jadi boti. Bertobat. Ibu-ibu nggak puas, operasi terus, hidung dimancungin, bibir dikencangin, semua. Kau lupa bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Kalau kau hanya habiskan semua waktumu untuk memelihara tubuhmu, kita harus merawat tubuh, iya, yes. Iya, tapi jangan, saya tuh ada yang tawari, Bu mau operasi nggak Bu? Hamba Tuhan juga harus menjaga dirinya loh, supaya tetap cantik, sesat. Saya bilang saya harus jaga tubuh saya tetap sehat. Hidup kudus, itu yang benar, jaga diri. Ya, dan itu ibu-ibu begitu saudara. Waktu saya tanya, gimana Bu kehidupan rumah tangga? Pisah ranjang Bu, pasti pisah ranjang. Suaminya udah punya selingkuhan, istrinya coba sibuk urus muka. Tidak mengurusi kecantikan batiniahnya, urus suami, kasih makan suami, layani suami. Cuma sibuk dengan urus diri terus. Ini memang dunia semakin gila saudara. Saya berdoa orang Kristen sadar, bangun, tobat. Amin. Jangan engkau ikuti. Nih loh, jangan merawat tubuhmu untuk puaskan keinginannya. Iya, olahraga supaya seksi, terus pamer badan. Pakai baju kebuka semua, tobat. Amin. Udah 2026 nanti, bertobat yang 2025 begitu. Iya, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Sekarang kita nggak pamer badan saja, yang namanya kenajisan persinahan itu di mana-mana ada. Apalagi kita pamerin, makanya pemerkosaan meningkat. Ya karena saudara, memang dunia begini. Dunia makin jahat, tapi kita jangan tambah jahat. Berubah jadi terang. Ya, terangi yang gelap. Jangan kau ikut jadi gelap dengan dunia ini. Bertobat saudara, kita melihat kehancuran di depan mata. Ya, surga bukan tempat orang sembarangan. Surga itu tempat orang yang mulia, yang mau berjuang untuk mematikan semua keinginan dagingnya. Yang mau berjuang melucuti semua perbuatan kegelapan. Kenajisan, percabulan, hawa nafsu, iri hati, kepahitan. Ini loh, dengan jelas ayat ini berkata, kenakanlah Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tubuh untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jaga hidup dalam kekudusan, supaya tidak ada penyesalan kalau Tuhan datang. Kita ada di hari-hari yang makin panas hari-hari ini. Ya, kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Masa-masa yang sukar akan datang segera, saudara. Prediksi demi prediksi terjadi. Dan ayo benerin hidup kita. Sudah cukup tiap tahun kita cuma rayain Natal dan tidak pernah berubah hidup kita. Ini waktunya, yuk. Kalau kau mengakui Yesus adalah terang, jadikan dia terang dalam hidupmu. Jangan jadi Kristen KTP yang tanpa pertobatan. 2000, dari tahun berapa kita rayain Natal? Kita ngomong Yesus terang. Ya, Natal tidak akan pernah berarti tanpa perubahan hidupmu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Ayo kita sungguh-sungguh berubah yuk. Jangan sakiti hati Tuhan terus yuk. Sudah cukup Tuhan, kami masih hidup hari ini untuk kami berubah. Kenapa kita belum mati? Saudara tahu kenapa kita belum mati? Karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berubah. Amin. Belum selesai kita dengan Tuhan. Makanya kita masih dikasih kesempatan hidup, bersyukur. Kalau mati sekarang, binasa kita.
Ya, makanya ayo hargai hidup, hargai nafas, hargai tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, ini pesan Natal yang sangat-sangat keras saudara, karena saya lihat orang Kristen ini tiap tahun cuma rayain Natal, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Udah cukup saudara, ini waktunya kita mau bilang, Tuhan kami mau berubah. Kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, karena Kristus itu adalah kekuatan dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami mau Tuhan mengakhiri tahun ini dengan mematikan kedagingan kami, mematikan diri kami sendiri, dan kami belajar hidup untuk kepentingan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Katakan bersama, aku telah mati. Aku katakan di hadapan Tuhan, ku telah. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau tinggalkan segala perbuatan kegelapan. Itu semua sia-sia dan tak berarti. Hidup ini kami serahkan Tuhan di atas mezbah-Mu Bapa. Amin. Pakai hidup kami seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Sekali lagi biar jemaat saja buat pengakuan di penghujung tahun ini. Bilang, Tuhan kami mau tinggalkan semua perbuatan kegelapan, cara hidup kami yang lama. Yes Lord. Amin Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Amin Tuhan. Kami letakkan di mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Yang kami. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Tahun demi tahun sudah kita lewati. Biar tahun ini menjadi tahun penyangkalan diri kita. Natal demi Natal kita lewati seringkali tanpa ada perubahan hidup. Biar Natal ini menjadi titik balik kembali pada Tuhan, karena Dia adalah terang. Barang siapa mau mengikuti Kristus, hidupmu akan menjadi terang buat orang lain.